yang menilai kinerja Anda, prestasi Anda, kebaikan Anda, kebobrokan Anda, dan lain sebagainya, itu adalah warga negara Indonesia. Bukan hanya bapak Anda, bukan hanya saudara Anda, bukan hanya istri Anda, ataupun bukan hanya anggota partai Anda. Camkan itu. Anda malu nggak ketika melihat Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan statement seperti itu? Saya saja yang rakyat jelata sama rasa malu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika AHY membanding-bandingkan kinerja Jokowi dengan SBY, sebagai anak yang berbakti, tentu AHY akan berusaha untuk mendewakan SBY meskipun harus menanggung rasa malu akibat ditertawakan satu Indonesia. Ini harus dia lakukan demi memenuhi ego dan ambisi untuk menjadi capres atau cawapres. Kali ini Gibran Rakabuming Raka malah memuji AHY yang membandingkan kinerja Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY ini. Ora popo, malah apik. Tidak apa-apa, malah bagus katanya. Kenapa harus ditanggapi? Saya itu siapa? Cuma wali kota. Dia kan ketua umum Partai Demokrat. Beliau lebih di atas saya. Beliau kan senior, katanya. Bahkan menurut Gibran, AHY sudah memiliki lebih banyak pengalaman bila dibandingkan dengan dirinya karena lebih berpengalaman di TNI. Selain itu, Gibran tidak pernah mau membanggakan bapaknya sendiri. Kalau saya lebih suka membanggakan diri sendiri. Mengenai kinerja Presiden Jokowi, tanya saja ke warga Indonesia. Karena merekalah yang menilai seperti apa, katanya. Saudaraku semuanya, sebenarnya perkataan dari Gibran Rakabuming Raka ini bisa bermakna apapun, tergantung siapa yang akan menafsirkannya. Benar-benar ini adalah statement yang multi persepsi. Tapi satu hal yang pasti, tetap respect terhadap Gibran Rakabuming Raka yang hormat pada siapa saja. Tidak melakukan sindir-menyindir secara politik demi agenda tertentu. Ibarat padi, semakin menguning dan berisi, pasti akan semakin merunduk. Dalam hal ini, saya pun harus akui bahwa Gibran Rakabuming Raka berkali lipat jauh di atas AHY dalam hal kepemimpinan dan sikap dalam berpolitik. Meski Gibran Rakabuming Raka memuji AHY, tapi justru AHY yang seharusnya belajar atau bila perlu berguru pada Gibran Rakabuming Raka tentang bagaimana mendapatkan respect dari orang lain tanpa perlu menjadi kekanak-kanakan. Saya lebih suka mengartikan ucapan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai sebuah sindiran halus. Meski mungkin Gibran tidak bermaksud begitu. Ini seperti AHY diangkat setinggi-tingginya, tapi sebenarnya Gibran Rakabuming Raka yang terlihat lebih tinggi. Ini juga bisa dikatakan satir kelas wahid. Halus tapi menusuk, mengelus tapi rasanya seperti ditempeleng. Gibran Rakabuming Raka bahkan mengaku bukan siapa-siapa. Sedangkan AHY adalah ketua umum partai. Lah,
semua orang Indonesia juga tahu bahwa AHY jadi ketua umum partai karena banyak peran dari ayahnya SBY. Tanpa sosok SBY, saya yakin dan percaya, jangankan jadi ketua umum, jadi petinggi partai saja belum tentu. Paling jadi kader biasa saja. AHY itu ibarat bisa naik sepeda, tapi harus dipegangi oleh SBY agar tidak jatuh. Kualitas SBY dan AHY terlihat jelas saat mereka berpidato pada Rapimnas Partai Demokrat beberapa hari yang lalu. SBY menebar isu provokatif dan kontroversial terkait rumor pemilu 2024 akan tidak jujur dan adil, hanya dikondisikan dua pasangan capres dan cawapres. Demokrat dan Anies akan dijegal dan lain-lain. Sedangkan AHY hanya bisa pamer jualan nama bapaknya. Sedangkan prestasinya sendiri nihil alias kosong melompong. Tapi bisa-bisanya menyindir Jokowi yang hanya sebatas gunting pita saja. Rakyat Indonesia tentu akan bertanya, apakah mata SBY dan AHY sudah rabun untuk melihat pembangunan Jokowi yang bertebaran di mana-mana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Atau apakah mereka merasa malu untuk mengakuinya karena proyek mangkrak SBY kini sudah jadi padang alang-alang dan penghuni roh-roh jahat di Wisma Atlet Hambalang? Menurut saya, apa yang dilakukan oleh AHY ini adalah sebuah cara yang sangat rendah dan kampungan dalam menjatuhkan lawan politik. Tidak sadar, padahal diri sendiri sudah sangat rendah. Makanya mereka pun melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang lain supaya terlihat lebih rendah. Hingga pada akhirnya justru merekalah yang terlihat sangat prihatin dan sangat terhina. AHY harusnya malu dengan Gibran Rakabuming Raka yang memang selama ini tak pernah jualan nama ayahnya Joko Widodo, melainkan berjuang dan berusaha sendiri. Berhasil karena kerja keras sendiri. Bukan seperti AHY yang menumpang ketenaran pada ayahnya SBY. Ibaratnya AHY sampai ke puncak, tapi tak pernah bisa mendaki karena langsung diantar oleh ayahnya SBY. Coba dia berusaha sendiri, pasti akan gagal total. Sebagai wali kota, Gibran Rakabuming Raka kelihatan hasil kerjanya. Di medsos, dia pun aktif dalam menjawab dan menerima masukan dari warga. Tidak pernah menjelekan politisi lain. Disenggol pun jawabannya tetap rendah hati. Benar-benar inilah pemimpin berkelas. Karena tidak perlu menjelekan orang lain agar terlihat lebih tinggi. Beda dengan AHY ini yang mungkin tidak pernah ngaca, dipuji dengan kepalsuan, masih hidup dalam bayang-bayang SBY, malah mau jadi pemimpin. Mandiri secara politik saja masih belum bisa, malah mau memimpin Indonesia. Semestinya ngaca dulu dong. AHY harusnya meniru Gibran Rakabuming Raka yang berusaha dari nol dalam dunia politik. Mengikuti Pilkada Solo dan berhasil jadi wali kota. Lalu pelan-pelan merangkak naik jika memang dipercayakan oleh masyarakat Solo maupun rakyat Indonesia. Beda dengan AHY yang begitu kalah di Pilkada DKI malah langsung mau naik tingkat jadi cawapres atau bahkan capres. Malulah sama rakyat Indonesia. Kualitas Anda seperti apa? Yang menilai kinerja Anda itu adalah rakyat Indonesia.
prestasi Anda itu dinilai oleh rakyat Indonesia, bukan keluarga Anda atau ayah Anda. Kualitas menjadi manajer saja belum teruji, malah sekarang merengek minta dijadikan sebagai direktur. Kira-kira masuk akal gak? Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara. Kepada Pak AHY, silakan berpikir lebih kritis, karena yang menilai kinerja Anda adalah rakyat Indonesia. Buka mata Anda. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.